Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua pembelajaran kimia mengenai materi dan perubahannya, kita akan masuk ke dalam sub pokok bahasan yang ketiga. Setelah yang pertama kita belajar tentang pengertian materi, juga kemudian kita sudah belajar wujud materi. Kemudian yang kedua kita sudah belajar sifat dari materi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya adalah mengenai perubahan materi. Jadi perubahan materi itu dibagi menjadi dua. Kita lihat ini yang pertama, ya ini yang kedua. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Saya jadikan mode slideshow dulu. Saya rubah dulu pointernya. Jadi yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Di mana perubahan ini itu berkaitan dengan sifat. Ya, berkaitan dengan sifat. Jadi perubahan fisika itu berkaitan dengan sifat fisika dan perubahan kimia itu berkaitan dengan sifat kimia. Ada beberapa pengertian atau poin-poin dari perubahan fisika. Itu yang pertama adalah di sini sudah dikasih bold, tidak menghasilkan ya. Di sini udah jelas ini. Tidak menghasilkan. Itu apa? Zat baru. Walaupun di sini ada perubahan, tetapi dia tidak menghasilkan zat baru. Perubahan itu tidak menghasilkan zat baru. Apa yang berubah? Nah, yang berubah di sini adalah biasanya bentuk, bisa wujudnya, bisa juga ukurannya. Jadi bentuk itu misalkan tadinya balok seperti itu, dia berubah menjadi kubus, misal ya, seperti itu. Atau dia bentuknya berubah dari A menjadi bentuk B. Tapi wujudnya dia tetap sama. Ya, jadi misalnya di sini, maaf, zatnya tetap sama ya, zatnya tetap sama. Jadi misal ini bentuk A, dia berubah menjadi bentuk B gitu ya. Bentuk B. Atau wujud juga bisa. Jadi wujud A berubah menjadi wujud B. Wujud B. Tapi ini zatnya sama. Jadi perubahan itu hanya pada tadi bentuk, wujud, atau ukuran. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan apa contohnya berubah bentuk, apa contoh berubah wujudnya jelaskan. Tapi intinya adalah bahwa perubahan-perubahan tadi tidak merubah zatnya sama sekali. Di zatnya misalkan zat X, ya dia zat X, maka ketika terjadi perubahan bentuk, terjadi perubahan wujud, dia tetap sebagai zat X. Ya, gitu. Itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Dan kemudian di sini ada kalimat umumnya, ciri berikutnya umumnya. Umumnya itu artinya tidak semuanya, ya, tapi sebagian besarnya adalah dia dapat balik ke bentuk semula. Ini umumnya. Jadi sekali lagi untuk yang keempat ini, kelima ya, ini ciri yang kelima ini dari perubahan fisika itu tidak berlaku semua. Itu. Selanjutnya untuk perubahan kimia, di sini jelas bahwa di bold menghasilkan zat baru. Ya, jadi kalau dia tadi zat X, dia berubah menjadi zat Y. Tidak seperti perubahan fisika yang mana tadi zat X, dia tetap menjadi zat X. Ya. Tapi kalau kimia, zat X dia berubah menjadi zat Y. Dia berubah. Ya.
Nah, tentu ini ada ciri-cirinya juga. Itu biasanya ada perubahan warnanya gitu ya. Kemudian ada perubahan di suhunya, umumnya lebih naik misal suhunya gitu. Kemudian ada perubahan pada aroma atau bau mungkin ya gitu. Kemudian terbentuk gas dan terbentuk endapan. Ini kurang lebih ciri-cirinya adalah seperti ini ya, kalau untuk perubahan yang kimia. Di slide berikutnya akan dijelaskan lebih dalam lagi supaya kalian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan fisika. Ya, mudah-mudahan dengan ada contoh ini bisa membuat kalian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perubahan fisika. Sekarang gini, kita lihat ini kan kayu. Kayu. Kayu kemudian kita rubah jadi kursi. Ya, di apa lagi? Meja, lemari, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat dia ini berubah bentuknya. Bentuknya berubah. Tadinya kan gelondongan seperti ini, dia menjadi seperti kursi, meja, atau lemari, kan berubah bentuknya. Dimensinya pasti berubah juga. Tapi aslinya ini semua ya tetap kayu, misalkan gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang berubah di sini adalah ukuran atau bentuknya. Berikutnya perubahan wujud. Kita tahu misalkan air, ya air biasa gitu. Lalu kita taruh masukkan dalam pendingin gitu, kulkas. Maka setelah sekian waktu dia akan berubah menjadi es. Di sini apa yang berubah berarti? Kalau tadi kan bentuknya, ya tadi berubah bentuk, berarti di sini berubah wujud. Tadinya ini adalah cair, sekarang berubah menjadi es, padat. Tapi baik air maupun es ini isinya apa? Sama H2O. Jadi tetap sama, ya, tetap sama. Yang membedakan hanya dia wujudnya. Nanti juga yang cair ini kalau kita uapkan, dia akan berubah. Kalau kita uapkan, dia akan berubah jadi gas, uap air ya. Tapi yang berubah hanya wujudnya, dari cair menjadi gas. Tapi dia tetap H2O, tetap air. Nah, ini sih tidak ada perubahan zat baru, tidak ada. Hanya tadi bentuk atau wujud. Kemudian berikutnya ini juga kita lihat pelarutan. Ya, jadi garam, tambahkan air, dia ditaruh di sini. Lalu kita aduk, ya kita aduk gitu. Maka dia jadilah larutan garam. Bisa garam, bisa gula gitu. Nah ini dia tetap saja kan, ya larutan ini. Jadi dia larutan gula, dia tidak berubah jadi substansi yang lain. Di sini, ini garam ya, contohnya garam. Ini garam atau juga nanti gula bisa aja kan. Nah ini contohnya garam. Jadi garam ditaruh di air, diaduk, dia jadi larutan garam. Ini kan tetap di sini garam asin, di sini juga begitu kita cicip gitu, airnya juga akan asin tetap. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada perubahan. Garamnya tetap ada di sini kan. Garamnya tetap ada, garam airnya ada tetap. Cuma mungkin jadi tidak kelihatan karena sudah larut. Jadi proses pelarutan. Ini termasuk perubahan fisika. Nah, tadi di tujuan pembelajaran kan ada, kalian harus bisa mengkaitkan. Nah, kalau kita lihat bentuk, ya wujud, terus kemudian ini tadi pelarutan ya. Pelarutan itu kaitannya dengan apa ini semua? Ini kaitannya dengan sifat apa? Fisika. Jadi ini, yang berubah pada perubahan fisika itu sesuai dengan sifat-sifat fisikanya yang berubah. Ya, sifat fisikanya yang berubah. Wujud, kemudian bentuk, dan yang lain-lain ya. Kita bisa lihat coba lihat ya, di pas bagian yang tadi sifat. Nah, ini kan satu sifat kan. Di sini ada warna, ada wujud, ada bentuk gitu ya. Ini kita bicara bentuk dan wujud. Tadi itu ini kan sifat fisika. Ini berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan
perubahan fisika. Jadi ada kaitan antara sifat fisika dengan perubahan fisika. Kalau dalam perubahan fisika bahwa dia substansi atau zatnya tetap sama, tetapi sifat-sifat fisikanya itu yang berubah. Ini mudah-mudahan ini bisa dipahami ya untuk yang perubahan fisika. Sekarang kita masuk ke perubahan kimia. Sebelum ke perubahan kimia kita lihat ke sini lagi. Tadi disampaikan bahwa kalau perubahan fisika umumnya dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tapi yang namanya umumnya tidak semua. Nah contoh gini, kalau kayu udah jadi kursi kayak gini, udah dibentuk-bentuk kayak gini, ya dia nggak bisa lagi kan. Jadi bentuk gelondongan kayu seperti ini nggak bisa lagi. Nggak bisa balik lagi gitu ya. Tetapi kayunya tetap. Nah ini jadi memang tadi tidak semua bisa balik lagi, berubah lagi ke wujud asalnya ya. Atau bentuk asalnya. Tapi kalau kayak ini, es ini kalau didiamkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi cair lagi. Ya kan kalau ini didiamkan, jadi kita diamkan, dia akan jadi cair lagi. Jadi dia akan kembali lagi ke wujud yang, atau ke wujud yang semula, yaitu cair. Nah ini dia bisa balik. Ini sama, larutan garam dia kan larut, garamnya larut. Tapi kalau kita uapkan, panaskan, uapkan, sampai airnya. Jadi ini kalau misalnya kita uapkan, ya ini kita uapkan, itu kayak airnya kan akan menguap. Nah kemudian yang tersisa ada apanya? Garamnya saja. Jadi ini kembali lagi. Airnya teruapkan, garamnya bersisa. Jadi dia bisa kembali lagi. Nah ini kalau untuk perubahan fisika. Tapi sekali lagi dijelaskan, tidak semua bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ya. Oke, sekarang kita ke perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimia, di sini ada beberapa contohnya, dan yang saya kaitkan dengan sifatnya ya. Nah, sekarang lihat, pertama adalah ada perubahan warna atau suhu. Ya, warna suhu. Jadi, di sini, ya ini harus jangan sampai tertukar dengan sifat fisika ya. Maksudnya tadi ada warna, wah ini kan ada perubahan warna. Nah ini tidak, jadi lebih pada kita lihat suhunya, ada perubahan dari si suhu. Kalau kita membakar kayu kan, ada sedikit perubahan dia menjadi arang, hitam ya. Pak ini kan warna berkaitan dengan sifat fisika ya, betul. Tetapi dalam konteks ini adalah, kita lihat juga ada peningkatan energinya, ya gitu. Ya peningkatan energi, oke. Nah sekarang kita lihat, kalau kayu ini sudah berubah menjadi arang ya. Kayu ini kan dari substansinya itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa komponen dari kayu, zat-zat itu, unsur-unsur yang ada di kayu itu, nah dia akan berubah menjadi arang atau C ya. Ini sudah berubah. Karena tadinya bukan hanya C di kayu ini, ada macam-macamnya. Tapi dia sekarang sudah berubah menjadi arang misalkan. Disertai dengan adanya tadi peningkatan suhu. Tidak hanya kayu, tapi kertas juga kita membakar kertas. Nah, pembakar kertas itu termasuk perubahan kimia. Karena dia tadi ada energi ya, ada suhunya ya, yang berubah. Gitu. Yang kedua, yang berikutnya adalah biasanya perubahan aroma. Misalnya nasi biasa, kemudian dari nasi basi, kan dia bau itu biasanya. Bau kan. Nah, ini disebut namanya perubahan kimia juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fermentasi, peragian atau fermentasi. Ya, singkong jadi tape seperti ini. Nah ini juga disebut dengan perubahan kimia. Jadi zatnya sudah berbeda. Jadi yang jadi tape ini ya sudah berbeda ketimbang yang waktu jadi singkong. Seperti itu. Kemudian kita berikutnya adalah contohnya perkaratan. Di sini atau karat ya. Ini besi. Kemudian kita diamkan, dia akan bereaksi dengan oksigen yang di udara. Ada ditambah lagi dia ada uap air gitu ya. Misalkan ada air gitu ya. Ada keberadaan air juga kan. Kan gitu ya. Ini dia ketika jadi besi berkarat udah bukan besi lagi. Besi itu rumus kimianya Fe. Tadi sempat disinggung di video-video pertama. Nah, ketika dia jadi besi berkarat, dia udah bentuk bukan Fe lagi, tapi sudah bentuknya udah lain, zat lain ya. Tuh. Ya ini sudah bentuknya lain. Bukan Fe lagi, tapi sudah bentuk ini. Nah, kemudian pelapukan. Nah, ini misalkan kita daun itu jatuh kan di sekolah biasanya banyak tuh.
Nah, daun-daun ini kemudian dia kalau kita diamkan, kan kita bisa jadikan sebagai pupuk organik. Ini pelapukan. Ini juga bagian dari perubahan kimia. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa jelaskan di sini, bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru melalui beberapa ciri yang sudah disampaikan, dan kalau perubahan fisika, dia tidak menghasilkan zat baru dengan beberapa ciri. Ciri-ciri itu berkaitan langsung dengan apa yang disebut sifat-sifat dari materi. Perubahan kimia berkaitan dengan sifat kimia dari suatu materi. Seperti kita jelaskan kan, mudah meledak, mudah berkarat. Nah, ini kan mudah terbakar, kayak kayu ini kan mudah terbakar, kertas mudah terbakar gitu, nasi mudah membusuk gitu. Itu adalah sifat-sifat kimia. Jadi yang berkaitan langsung dengan perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia, zatnya sudah berubah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan masuk ke video berikutnya tentang kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.